A. Definisi sistem moneter. Sistem moneter internasional adalah suatu ukuran atau standar mata uang suatu negara yang diterima oleh negara-negara besar di dunia sebagai mata uang dunia. Agar diterima sebagai mata uang dunia, maka suatu mata uang tersebut harus bisa memenuhi prinsip dan fungsi sebagai uang, yaitu sebagai alat tukar perdagangan, pengukur nilai, penyesuaian hutang-hutang, dan alat penyimpan nilai. Sistem moneter internasional sama dengan pembahasan tentang sistem moneter yang diterapkan secara domestik di suatu negara, hanya lingkupnya dalam skala internasional. Di dalam sistem moneter internasional dapat diperinci menjadi 3 golongan, adalah sebagai berikut. 1. Tidak ada satu negara pun di dunia yang memiliki hubungan dengan orang lain. 2. Hubungan-hubungan atau aspek internasional dalam ekonomi makro merupakan salah satu aspek yang penting yang perlu dipelajari. 3. Hubungan ekonomi antar negara melalui 2 jalur. B. Sejarah sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional sudah dimulai sejak tahun 1870 yang menerapkan standar emas di Inggris, di mana pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Stabilitas nilai mata uang pound sterling mendorong perkembangan ekonomi dan perdagangan Inggris. Perekonomian di Inggris mengalami peningkatan dengan cepat sejak revolusi industri, sehingga menjadi negara besar yang menguasai peta politik dan perdagangan di dunia. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem standar emas semakin meningkat dengan ditemukannya tambang emas di Afrika dan Amerika, sehingga mendorong negara-negara lainnya untuk mengikuti jejak Inggris dalam meningkatkan sistem standar emas dari tahun 1870 sampai terjadinya Perang Dunia Pertama. Sejak tahun 1944 sampai sekitar 1960-an, sistem moneter internasional didasarkan pada kurs tetap fixed exchange rate antar mata uang negara-negara maju yang dikenal dengan sistem Bretton Woods. Sistem moneter internasional menyatakan bahwa nilai mata uang ditentukan oleh besarnya cadangan emas dan devisa dalam mata uang dolar Amerika Serikat, sehingga dikenal dengan standar emas. Sejak devisa mengalami perkembangan seiring dengan ekonomi dan perubahan lingkungan, namun keadaan ekonomi memburuk akibat Perang Pertama maupun masa depresi besar atau malaise yang menyebabkan sistem kurs fixed exchange rate kehilangan relevansinya. Sehingga sejak tahun 1944 sampai 1973, sistem devisa mengalami perubahan menjadi sistem devisa terkendali atau adjustable rate, di mana nilai mata uang suatu negara ditentukan berdasarkan perbandingan dengan nilai mata uang negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Putrisari, NIM 2130401078. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. C. Sistem moneter internasional saat ini. Setelah runtuhnya sistem Bretton Woods, IMF menjadi badan internasional yang masih memegang kendali signifikan atas sistem keuangan internasional. Sistem nilai tukar atau nilai mata uang saat ini juga menggunakan sistem yang lebih kompleks atau multilateral. Nilai mata uang juga ditentukan oleh berbagai indikator seperti laju inflasi, tingkat pendapatan tetap, suku bunga tetap, kontrol pemerintah, dan ekspektasi nilai di masa depan. Sistem nilai tukar mata uang pun juga dapat ditentukan dalam berbagai ragam seperti 1. Sistem nilai tukar tetap, sistem di mana nilai tukar ditetap berdasarkan keputusan pemerintah. 2. Sistem suku bunga variabel, sistem nilai tukar fleksibel yang diatur oleh mekanisme permintaan dan penawaran pasar valuta asing. 3. Sistem kurs mengambang terkendali. Sistem nilai tukar ini terletak di antara sistem nilai tukar tetap dan sistem mengambang bebas, hanya memiliki kesamaan dengan sistem nilai tukar tetap. Dalam sistem ini, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mencegah nilai mata uang berubah terlalu banyak dan menjaganya tetap pada arah tertentu. Tetapi pelampung manual masih lebih fleksibel dalam hal mata uang daripada pelampung bebas. 4. Sistem nilai tukar tetap. Nilai sistem tukar ini ditentukan dengan menggabungkan nilai tukar satu mata uang nasional lain yang jumlah uang tertentu.
D. Standar moneter internasional. Standar moneter internasional yang baik adalah yang dapat memaksimalkan aliran perdagangan internasional dan investasi serta membawa pada kondisi pemerataan keuntungan perdagangan bagi negara-negara di dunia. Standar moneter internasional dapat dievaluasi berdasarkan aspek-aspek. Yang pertama, aspek penyesuaian yang menunjukkan kepada proses di mana ketidakseimbangan neraca pembayaran atau balance of payment dapat diperbaiki dengan segera. Dua, aspek likuiditas yang menyangkut beberapa jumlah aset cadangan internasional yang tersedia untuk menanggulangi sementara neraca pembayaran yang tidak seimbang. Tiga, aspek kepercayaan yang berhubungan dengan aspek penyesuaian dan aspek likuiditas. Aspek ini mengacu kepada pengetahuan bahwa mekanisme penyesuaian bekerja secara memadai dan cadangan internasional akan terjaga nilai absolut dan relatifnya. Dengan demikian, aspek kepercayaan ini timbul sebagai akibat dari aspek penyesuaian dan aspek likuiditas. Ayat Al-Quran mengenai ekonomi. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat menjelaskan tentang ekonomi. Yang pertama, Quran Surah Yusuf ayat 88 yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah atau gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Yang kedua terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dan dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sekian